Dari Novi di Sumeneb, ingin bertanya Bu, Peterine Feminine Wipes berapa lama anjuran batas pemakaiannya, Bu Fitri? Agar mendapatkan efek baik yang diinginkan dan pH normal misfi tetap terjaga. Bu Fitri, silakan. Kalau untuk feminine wipe sendiri sebenarnya bisa aman digunakan sehari-hari gitu ya. Kalau untuk berapa lamanya sebetulnya nggak ada apa namanya nggak ada saran berapa lama untuk mendapatkan hasil terbaik gitu. Sebetulnya kan itu untuk menjaga hygiene ya, higienitas di area kewanitaan gitu. Jadi kalau memang lebih suka untuk menggunakan itu ketika traveling atau even kayak misalkan setiap hari tetap bawa gitu karena misalkan kalau ke kantor dan harus menggunakan fasilitas toilet umum gitu ya, terus merasa kayaknya lebih aman kalau dibersihkan lagi nih dengan si antiseptik gitu misalkan atau tadi apa namanya pembersih area kewanitaan dan Betadine wipes itu bisa digunakan karena dia lebih apa praktis lah ya, lebih istilahnya lebih kepada kepraktisannya sih seperti itu. Baik, Terakhir itu proses jawabannya. Jadi emang enak sekali mau dipakai di bawah untuk kemana-mana di karena kita tahu Hmm, kondisi laut umum di Indonesia tuh kadang-kadang mengerikan ya. Jadi emang benar penting benar sekali benar. untuk membawa pembersih ini kemana-mana sih. Terutama saat traveling karena apalagi kalau di daerah-daerah yang terpencil gitu ya, itu emang lebih nyaman rasanya kalau kita membersihkan Betul. dengan Betadine wipes yang terjaga higienitasnya. Ya, dan juga sebenarnya mungkin tambahan kali ya untuk betadine wipe sendiri, si tisunya ini dia bisa apa namanya langsung terurai gitu. Jadi Ah, eh, ke lingkungan juga kita lebih itu ya, lebih ramah lingkungan lah seperti itu. nah ini menarik ini karena makanya ada kekhawatiran juga ini nyampah jadinya kan ternyata kalau Ya, lebih mudah terurai bagus sekali jadi kita tidak berkontribusi besar terhadap penambahan sampah yang berkriteria ya. terima kasih Bu Dari Fitri. Mira Arif, apakah untuk pasien dengan penebalan dinding rahim di mana haid yang banyak bisa menggunakan betadine? Untuk betadine mana yang aman? Bu Fitria silakan. Mungkin nanti Prof. Fitri bisa menambahkan ya Prof. Silakan Bu Fitria. Ya. Mungkin Prof. Zulus juga nanti bisa menambahkan ya Prof. Gitu. Kalau untuk penambah, karena kan produk di Manhide yang banyak bisa menggunakan betadine. Sebenarnya kalau dari sisi kami sebagai produsen, tetap apa namanya rekomendasinya tetap dengan betadine feminine hygiene ya kalau pada saat menstruasinya gitu. Jadi saya belum tahu ada indikasi berbeda, misalkan punya tadi ya penebalan dinding rahim, setahu saya sih belum ada apa namanya studinya gitu apakah itu mempengaruhi atau seperti apa itu nggak kita belum punya report ataupun studinya sih gitu jadi harusnya indikasinya masih sama feminine hygiene bisa digunakan ketika menstruasi seperti itu. Terima kasih Bu Fitria. Prof. Mungkin mau menambah apa Prof mengenai penebalan Iya, dinding saya rahim? idem aja karena memang penebalan dinding rahim itu eh, mungkin apa ya something else gitu loh, sesuatu yang lain. Tapi masalah menstruasinya mungkin yang jadi lebih lama atau lebih banyak tadi ya. Itu kan juga tetap ada risiko tadi ya, seperti yang disampaikan sebelumnya kan memang menstruasi sendiri akan berisiko, misalnya mengurangi eh, apa mikrobiota yang eh, baik kan dan sebagainya gitu. Jadi itu tetap bisa digunakan gitu. Saya kira pilihannya tadi yang hygiene, betadine hygiene tadi ya. Heeh. Yang berkaitan haji dengan PVPI ya Bu Fitria ya Iya, untuk iya, menstruasi ya Prof ya. Ya. iya. Terima kasih Prof. Yus dan Bu Fitri atas jawabannya. Oh iya, apakah betadine wash foam aman tablet gunakan setiap hari? Bu Fitria, kalau ingin menambahkan lagi Bu, silakan. Yang pertanyaan mirip-mirip ya, karena Iya. ya kayak penasaran nih Bu. Ya, untuk wanita hamil ya, memang ini agak sesuatu yang sensitif sih Betul, sebenarnya kalau betul. untuk wash foam. Sebetulnya itu untuk daily harusnya less apa ya namanya less resiko lah dibandingkan yang mengandung PVPI. Kalau yang udah PVPI itu pasti udah kita tidak menyarankan digunakan untuk wanita hamil gitu. Jadi untuk wash foam harusnya bisa lebih aman ya digunakan untuk wanita hamil. Karena paham sih kalau untuk wanita hamil apalagi udah trimester akhir tuh keputihan banyak banget ya gitu pada saat saya juga pengalaman sendiri soalnya gitu sih. Tapi itu Dari Samsiah di Makassar, saya berusia 56 tahun, sudah menopause.
apakah saya masih harus rutin menggunakan cairan antiseptik? Bu Fitria, silakan. Kalau untuk penggunaan antiseptik, povidone saya pikir tidak harus rutin ya, nggak harus rutin. Tapi kalau untuk tadi apa namanya sehari-hari dengan menggunakan yang kami punya seperti wash foam ataupun yang natural daun sirih, itu boleh saja untuk digunakan secara rutin seperti itu. Baik, makasih Bu Fitria sudah jelas jawabannya ya. Jadi memang bisa digunakan juga oleh perempuan menopause ya Bu ya, dari mulai puber sampai menopause itu bisa pakai pembersih sehari-hari seperti tadi. Baik, dari apoteker Lina di Belopa, apakah ada waktu terbaik dalam penggunaannya? Bu Fitria silakan. Waktu terbaik ini yang mana? Dan mungkin gini, kalau misalkan tadi kalau feminine hygiene terbaiknya itu ketika red days atau menstruasi lah ya, menstruasi karena kan biasanya resiko terjadinya tadi gejala infeksi ringan di ketika menstruasi. Kemudian kalau untuk yang wipes itu saya pikir kalau untuk bepergian ya tadi untuk mempermudah kalau memang sangat-sangat ingin menjaga higienitas itu bisa digunakan kapan saja gitu. Lalu untuk yang daily foam ataupun daily natural daun sirih itu ya tadi bisa digunakan setiap hari ketika mandi gitu. Ini penggunanya saat mandi, mandi pagi dan sore atau sekali sehari aja atau bagaimana Bu, sarannya? Kalau Ibu? Eh, Bisa ketika saya sih biasanya menggunakannya 2 kali sehari ya, jadi pada saat mandi pagi atau dan juga mandi sore gitu. Baik, terima kasih. Bu Teh. Oh, ya, aku juga lihat lagi nih Bu, untuk betadine wipes ini kadang kan kalau kita keluar negeri itu seringkali toiletnya nggak ada air ya Bu ya. Nah, Itu mungkin benar, benar. ini bisa jadi solusi juga ya Bu ya. Kadang kan kalau Betul, pakai betul. tisu kering kayaknya nggak enak ya, kurang seret gitu kita sebagai orang Indonesia biasa Iya, pakai iya. air. Ini Betul, bisa betul, jadi betul banget, benar, benar banget. Apalagi jadi orang solusi. Indonesia ya, orang Betul, Indonesia harus banget harus disiram rasanya gitu. harus bersih. Nggak bisa kalau pakai Iya, tisu kering doang nggak kena Sama itu. botol, Mbak. Oh iya betul, benar. Kalau kalau ada bawa botol air benar, untuk benar, benar, bersih bro. bersih. Dari Mursidah di Semarang, izin bertanya, apakah sering pakai pembersih bisa mengiritasi atau menghilangkan flora baiknya? Baiknya digunakan berapa kali seminggu? Bu Fitri silakan, mungkin mirip pertanyaannya Ibu E dengan sebelumnya, tapi silakan Bu Fitri ya. Kalau untuk mengiritasi sebetulnya harusnya tidak ya gitu selama penggunaannya itu sudah sesuai dengan aturan pakainya kayak gitu. Terus juga tadi apa namanya menghilangkan flora baik itu sebenarnya enggak karena kalaupun sebetulnya menggunakan betadine tadi povidone yang mengandung povidone iodine seperti vaginal douche ataupun mungkin feminine hygiene lah ya yang untuk bisa digunakan apa di bagian eksternal. Sebetulnya kan dia justru bisa membuat si flora normal itu lebih cepat untuk kembali lagi gitu. Jadi memang pasti pada saat terkena si povidone iodine, ya povidone iodine kan tidak bisa milih-milih ya mana yang bisa dia apa namanya bunuh gitu istilahnya gitu. Pasti akan mati dulu, tapi flora baiknya atau flora yang memang sudah ada di area vagina tadi itu akan kembali dengan cepat gitu. Terus, berapa lama ya tadi ya, kalau nggak salah yang paling baik. Kalau mungkin feminine hygiene tadi ketika menstruasi bisa digunakan 5 hari berturut-turut, 2 kali sehari, tapi habis itu di stop ya. Jangan terus-terusan. Kita sih biasanya nyaranin di stop selama 1 sampai 2 minggu dulu. Kalau misalkan memang ada lagi gejala ringan atau masih gatal-gatal atau ternyata masih keputihan, sebaiknya sih bisa dikonsultasikan dulu ke dokter ataupun mungkin ke tenaga kesehatan yang terdekat lah gitu karena kan harus dievaluasi pasti gitu. Kemudian baru kalau memang dokternya menyarankan penggunaan itu lagi bisa digunakan. Kalau tadi untuk yang daily ya bisa digunakan setiap hari, seharusnya aman ya digunakan untuk setiap hari gitu.